Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, guys. Di konten kali ini kita akan membahas Allah itu siapa. Langsung saja, tidak usah banyak ngomong karena juga kalian tidak akan paham. Dan intinya kalian itu sholat 5 waktu, tetapi kalian itu tidak tahu Allah itu siapa, yang kamu sembah itu siapa, kalian itu tidak tahu. Dan saya sendiri sholat 5 waktu itu tahu orangnya itu kayak gimana dan bagaimana. Dan intinya di konten yang saya buat yang kemarin, bahwasanya siapa yang bisa mengalahkan sosok makhluk gaib yang selalu mendampingi saya, yaitu di atas saya ini ada sesosok makhluk gaib. Itu banyak sekali yang saya tanyakan kepada orang-orang ataupun kepada ustadz ataupun kepada orang-orang sesepuh, yaitu ahli dalam bidang membaca Al-Quran. Dan dia berkata bahwasanya sosok makhluk gaib yang ada di atas sini, yang ada di atas saya ini adalah jin. Dan menurut saya itu bukan jin, guys, tetapi Allah. Dan intinya kalau dia itu jin, kenapa ustadz tersebut bilang kalau sosok yang ada di atas saya itu jin, tetapi dia itu tidak bisa mengalahkan jin tersebut? Dan bahwasanya juga ada dalilnya ataupun bacaannya di kitab Al-Quran bahwasanya itu jin bisa dikalahkan. Walaupun sepandai-pandainya jin bisa membaca kitab Al-Quran dan sepandai-pandainya jin bisa hafal Al-Quran, itu bisa dikalahkan oleh manusia, guys, karena manusia itu lebih sempurna daripada jin tersebut. Dan saya sendiri bahwasanya yang ada di atas saya ini adalah Allah, yang sering saya caci maki setiap hari, karena ya begitulah. Setiap saya sholat, setiap saya meminta tidak pernah dikabulkan ataupun diijabahi oleh dia. Dan di sini saya bukan pamer. Kalau emang kalian penasaran bahwasanya di atas ini adalah Allah atau tidak, kalian bisa langsung buktikan sendiri, bisa kalian kalahkan sendiri. Seperti itu, guys. Jika kalian itu paranormal ataupun orang yang paling sakti, jika paling sakti, cobalah bantu saya mengalahkan orang yang ada di atas saya ini. Kamu kalahkan jika kalian bisa mengalahkannya. Karena selama ini saya kesana kesini mencari orang yang pandai membaca kitab Al-Quran, dan saya suruh untuk mengalahkan orang yang ada di atas saya ini, tetapi tidak bisa sama sekali. Dan intinya bukan karena saya pamer, bukan karena saya sombong. Jadi intinya semua ilmu manusia itu kalau orangnya sudah meninggal, ilmunya itu diambil oleh Allah, guys. Jadi jangan sombong. Intinya kalau manusianya punya ilmu sesakti apapun, sekuat apapun orangnya, itu kalau meninggal ilmunya diambil langsung oleh Allah. Dan orang apa yang mempunyai ilmu dan kalau meninggal tidak diambil oleh Allah ilmunya,
yaitu hanyalah nabi dan malaikat. Sesosok nabi dan malaikat itulah ilmunya tidak akan diambil oleh Allah, guys. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai wali ataupun sebagai wali YouTuber, itu pun nantinya kalau dia meninggal tidak punya ilmu sama sekali. Dan kalau kalian tidak percaya, coba kalian itu mendatangkan roh sesosok wali songo ataupun sesosok orang yang paling terkenal di tanah Jawa seperti Syekh Subakir ataupun Joyoboyo. Coba kalian masukkan ke dalam tubuh mediator, lalu kalian ajak duel, ajak adu ilmu, adu kesaktian, pasti lebih menang kamu. Karena kenapa? Karena sesosok tersebut itu ilmunya sudah diambil oleh Allah. Jadi seperti itu. Dan jika makhluk gaib itu ataupun roh itu yang kamu ajak duel itu masih menjadi manusia, itu ilmunya masih ada. Dan kalau kalian ajak duel, pastinya kamunya yang akan kalah, karena orang di zaman dahulu itu puasanya lebih fokus, yaitu lebih serius dibandingkan orang sekarang. Orang sekarang itu tidak ada yang puasa, cuman rialat aja. Jarang sekali orang yang berpuasa dalam mencari ilmu. Kalau di zaman dahulu, di zaman wali ataupun di zaman Syekh Subakir ataupun tokoh-tokoh tanah Jawa pada zaman dahulu itu dia itu berpuasa dalam mencapai ilmu yang dia miliki. Dan di konten kali ini kita akan melanjutkan sayembara. Sudah banyak sekali channel-channel yang saya kontak, tetapi tidak ada yang membalas ataupun tidak ada yang merespon. Kenapa? Saya juga tidak tahu, padahal saya cuma ingin ada YouTuber yang sakti sekali yang bisa mengalahkan sosok orang yang ada di atas saya ini. Jadi sosok di atas ini, dan saya yakinkan sendiri, adalah sebagai Allah. Itu secara goib, bukan secara real kenyataan. Kalau Allah yang nyata itu tidak bisa masuk ke dalam bumi ini, karena Allah itu sangatlah maha besar dan maha segalanya, jadi tidak bisa masuk ke dalam dunia ini. Jadi intinya seperti itu, guys. Dan yang memantau saya ini adalah sesosok makhluk gaib, yaitu Allah. Karena Allah itu maha segala-galanya, dia itu bisa menjadikan wujudnya menjadi dua, seperti itu. Jadi yang ada di atas saya ini adalah sosok makhluk gaib, yaitu goibnya, yaitu Allah. Dan sering sekali saya itu puasa, guys. Intinya saya ini ingin supaya bisa mengalahkan sosok gaib yang ada di atas saya ini, tetapi nyatanya tidak bisa, guys. Dari umur saya 20 tahun sampai sekarang ini, santai puasa saat ini, guys, tidak bisa mengalahkan sosok yang ada di atas saya ini. Jadi intinya semuanya itu
Mungkin karena saya juga tidak tahu, karena saya juga jelek seperti ini, orang ingusan, orang desa, orang yang bodoh sekali. Kenapa diikutin oleh sesosok yang ada di atas ini, guys? Jadi saya ini bingung sekali, guys, gimana caranya saya itu bisa bebas dari orang yang ada di atas saya ini, guys. Dan saya itu selalu berbicara kepada sosok makhluk gaib yang ada di atas saya ini tentang konten-konten saya membahas tentang surga dan neraka itu juga atas izin dia, dan itu pun ada syarat-syaratnya untuk mencapai ke dalam surga dia juga kan. Jadi itu semuanya diberitahu syarat-syaratnya apa, dan di konten tersebut lah syarat-syaratnya. Dan yang kalian yang tidak percaya tentang Allah, ya terserah kalian. Di sini saya sebagai orang yang bodoh sekali, yang gila, yang ingusan, yang jelek sekali, itu setiap hari dipantau oleh dia, guys. Padahal itu saya jelek sekali, bukan saya sombong, karena saya juga jelek, enggak pantasnya saya itu sombong. Dan kalau emang kamu yang komen di konten ataupun di video ini, jika kalian itu sakti, punya ilmu, coba kalian terawang siapa yang ada di atas saya ini, baru kamu komen yang jelas, oke? Jadi di konten yang kemarin malam itu sudah saya tag kepada channel-channel sebelah, kepada channel Kang Ujang, Gus Samsudin, Gus Nur Samsudin, siapa saja sudah saya tag, dan kenyataannya tidak ada balasan, guys. Kenapa tidak ada balasan? Ya saya pun tidak tahu, karena juga konten dia kan sakti, guys. Saktinya gerbek dukun, dukun santet, ya kan, punya ilmu dong mestinya, ya kan. Dan di konten ini kan saya cuma ingin meminta bantuan, bisa nggak mengalahkan sosok jin. Saya tidak usah bilang kalau itu Allah, saya cuma bilang kalau yang ada di atas saya ini jin. Coba bantu saya kalahkan sosok makhluk gaib ini, guys, karena saya sendiri bingung sekali. Setiap hari cuma disuruh sholat 5 waktu, zikir, beramal, tetapi tidak ada rezeki, tidak ada uang ataupun rezeki lah, istilahnya juga rezeki. Setiap hari ya beginilah keadaannya, sampai saat ini, sampai detik ini, ya begini-begini aja, guys. Beramal ya cuman 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, itu saja setiap hari, dan tidak bisa naik-naik. Dan saya meminta rezeki kepada dia, tetapi tidak pernah dikasih, guys. Walaupun saya tanya kalau dia itu Allah, tetapi kenapa dia itu tidak pernah memberi saya rezeki? Pada intinya dia itu bilang kepada saya itu disuruh sholat 5 waktu, disuruh beramal, disuruh zikir, ingat kepada dia. Tetapi ya begitulah, pasti kalian juga mengalaminya juga.
Dan di konten kali ini bahwasanya saya sendiri itu bahagia dan menderita. Bahagianya saya bisa masuk ke dalam surga Dia, itu tidak ada pertanyaan yang diberikan kepada saya nanti kalau saya meninggal. Jadi saya bebas memilih surga manapun yang saya tempati. Itu sifat yang gembira dan sifat yang menderita sekali karena dia selalu memantau hidup saya di dunia ini. Yang paling saya benci, yang saling saya benci sekali, yaitu waktu saya masih hidup, yaitu karena orang masih hidup itu semuanya memikirkan uang, harta, tahta, dan itu pun susah sekali saya dapatkan sampai saat ini. Rezeki juga nggak ada, harta juga tidak ada. Itulah yang membuat saya menderita sampai saat ini. Jadi begitu guys, hidup di dunia ini. Jadi kalau ada orang di dunia ini yang membuat konten di YouTube yang mengaku katanya wali Allah, itu semuanya cuman mencari view, cuman mencari pengen terkenal saja. Dan kenapa saya buat konten kali ini membahas tentang dia? Itu karena saya sudah patah hati, sudah sakit hati sekali guys. Jadi saya buatkan untuk ekspresi nanti dan bisa saya tonton jika saya sudah tua nanti. Jadi intinya begitu. Dan kalau ada orang yang sok caci maki, sok pandai, sok pintar, sok berilmu, sok sakti, janganlah komen. Kalau kalian bisa, coba kamu kalahkan sosok makhluk gaib yang ada di atas saya ini. Kalau kalian mampu mengalahkannya, saya kasih uang kamu 100 juta. Itu pun uang saya cari kemana-mana pun, saya pinjam kemana-mana pun, asal sesosok makhluk gaib yang ada di atas saya ini bisa kalian kalahkan. Jadi kontennya seperti ini saja karena saya juga orang jelek, orang yang dungu, orang yang miskin. Jadi seperti ini saja kontennya guys, cuma bacotan saja. Dan sekian, terima kasih telah menonton dan telah mendengarkan ocehan saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa membuat kalian itu bisa sholat 5 waktu jika kalian itu Islam ataupun Muslim. Dan jangan lupa beramal seikhlas hati kalian. Sekian konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next video. Bye.